Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di indahnya belajar akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar akuntansi manajemen bersama indahnya belajar akuntansi. Oke, kita masuk di perihal tentang bagaimana cara menyusun atau menentukan tingkat biaya produksi berdasarkan pesanan, begitu ya. Sebelum masuk ke sana perhitungannya, ya, kita tahu dulu bahwa sistem dalam menentukan tingkat biaya produksi, ya, itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah biaya pesanan atau job order costing. Itu adalah merupakan sistem atau metode pengakumulasian atau pengumpulan biaya produksi untuk meningkatkan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Sistem yang kedua adalah biaya proses atau proses order costing, merupakan cara penentuan harga yang membebankan biaya-biaya produksi selama periode tertentu kepada proses atau kegiatan produksi dan membagikannya secara merata kepada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Ya. Jadi biaya pesanan ini akan muncul jika ada pesanan terjadi, ya. Jika ada pesanan terjadi, jadi perusahaan akan memproses sebuah produk itu ketika ada pesanan dari customer. Sedangkan untuk proses ini tidak, meskipun tidak ada pesanan, ya, kalau perusahaan itu menggunakan metode sistem biaya dengan menggunakan proses order costing, ya, perusahaan akan selalu dengan kontinu itu akan memproduksi produk, ya, meskipun tidak ada yang memesan dari pihak customer, ya. Nanti perusahaannya apa aja di slide berikutnya Bu Tio akan memberikan contohnya. Kemudian, ya, dilihat dari perbedaannya untuk biaya pesanan dan biaya proses, ya. Untuk biaya pesanan itu adalah yang pertama, produknya sangat bervariasi, gitu ya. Yang kedua, biaya diakumulasi berdasarkan pesanan kerja. Nah, yang ketiga, biaya per unit dihitung melalui pembagian jumlah biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi untuk pekerjaan tersebut. Sedangkan yang keempat, contoh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan itu adalah perusahaan mebel, perusahaan industri pesawat terbang, industri galangan kapal, percetakan, konstruksi, dan lain-lain. Ya, jadi nanti produknya ini sangat bervariasi, jadi tidak homogen, gitu ya. Tidak hanya satu jenis produk aja, tapi bisa heterogen, gitu ya produknya, gitu ya. Yang kedua, biaya-biaya diakumulasi berdasarkan pesanan kerja. Ya, jadi kalau perusahaan ingin menentukan harga jualnya, ya maka pihak perusahaan itu secara otomatis akan mengkalkulasi kira-kira biayanya berapa atas produk yang nantinya akan diproduksi, karena nanti akan berpengaruh terhadap untuk menentukan harga jualnya. Nah, untuk menghitung biaya per unitnya itu dihitung melalui pembagian jumlah biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi untuk pekerjaan tersebut, ya. Jadi biaya per unit, ya, itu dihitung, ya, dari total biaya, ya, dibagi dengan biaya pesanan atau jumlah yang dipesan. Jadi total biaya, ya, dibagi dengan jumlah barang yang dipesan. Sedangkan untuk biaya proses, ya, itu produknya bersifat homogen, ya, bersifat homogen atau satu jenis. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemen. Ya. Yang ketiga,
Biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut. Yang keempat, contoh perusahaannya adalah perusahaan makanan, perusahaan semen, bahan bakar, dan bahan kimia. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan biaya proses ya, itu produknya bersifat homogen. Jadi produknya hanya satu jenis ya. Sedangkan tadi kalau biaya pesanan itu bervariasi gitu ya, lebih dari satu jenis. Yang kedua, biaya ini diakumulasikan berdasarkan proses per departemen. Jadi kalau perusahaan itu berupa departemen, misal berupa manufaktur gitu ya, jadi nanti akumulasi biayanya itulah dihitung dari masing-masing departemen dalam mengolah produk itu mengeluarkan biayanya berapa gitu ya. Misal tekstil gitu ya, tekstil dari barang masuk ke ke proses produksi, misal dari menjahit, kemudian dari sampai ke mencuci, kemudian sampai ke ironing kayak gitu ya, sampai ke dalam proses pengepakan, sampai pada proses packing dan lain-lain gitu ya, itu nanti akan menghasilkan biaya berapa pada masing-masing tiap departemen. Lah nanti itu akan diakumulasikan ya, akan diakumulasikan sebagai dasar untuk menentukan biaya produksinya itu berapa gitu ya. Kemudian biaya per unitnya itu dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut ya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan baik BBB, BTK maupun BOP atas masing-masing departemen itu diakumulasikan, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang akan diproses. Gitu ya. Contohnya di sini ada makanan ya, ada jenisnya untuk semen gitu ya, ada bahan bakar, kemudian ada bahan kimia ya. Kemudian untuk perhitungan biaya produksi berdasarkan pesanan. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke area biaya produksi berdasarkan pesanan ya. Untuk proses nanti di bab berikutnya. Jadi kita fokusnya ke sekarang adalah untuk biaya produksi berdasarkan pesanan. Ya. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP gitu ya. Kemudian dikumpulkan, kemudian dibagi ke jumlah barang yang akan dipesan. Yang kedua, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Nah, jadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya itu nanti akan dibebankan langsung ke pesanan, gitu ya. Berbeda dengan nanti BOP gitu ya. Kalau BOP itu nanti dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka, ya. Jadi atas berdasarkan tarif ya nanti kalau untuk BOP ya. Misal perusahaan ini mendapatkan pesanan kue tar misalnya. Untuk bahan bakunya misal kayak tepung, keju, telur ya dan lain-lain ya. Kemudian biaya tenaga kerja itu nanti bisa langsung dijumlahkan dan dibebankan ke produk ya. Untuk membuat satu kue tar itu membutuhkan bahan baku berapa, terigu berapa kilo gitu ya, kemudian ada tepung tapioka berapa kilo, telur berapa biji dan lain-lain, itu semuanya akan ditotal dengan biaya tenaga kerja yang membuatnya itu ya. Kemudian biayanya itu bisa langsung dimasukkan ke dalam biaya pesanan gitu ya. Tapi untuk BOP ini tidak semuanya nanti langsung dibebankan ke pesanan. Misal di situ ada listrik ya, di situ juga ada penyusutan ya, di situ juga ada asuransi mesin ya, ada sewa mesin misalnya ya. Itu tidak bisa langsung semuanya dibebankan ke satu pesanan saja karena pesanan ini misalnya kue tat ini oleh si A, misal customer A yang pesan ke kita juga menerima pesanan si B gitu ya. Sama-sama kue tar tapi ada dua customer nih, si A sama si B ya. Kalau bahan baku sama tenaga kerja jelas itu ya, jelas bisa langsung dibebankan ke masing-masing produk. Tapi kalau BOP ya contohnya tadi kayak listrik, kemudian penyusutan, kemudian sewa mesin, asuransi mesin dan lain-lain, itu tidak bisa langsung dibebankan ke produk A
tidak bisa langsung dibebankan ke produk B, tetapi nanti di sini harus menggunakan tarif. Nanti ada rumusnya untuk tarif BOP ini ya. Untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP pada tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. Nah, jadi nanti kalau ada customer yang mau memesan ya, itu nanti kita harus membuatkan yang namanya kartu pesanan ya, kartu harga pokok pesanan. Ya, misalnya customer A mau memesan selain kue tar gitu ya, selain kue tar dia juga mau memesan kue bolu misalnya. Jadi nanti kartu harga pokok pesanannya itu berarti ada 2. Nah, seperti itu. Nah, berarti nanti kartu harga pokok pesanan itu berarti per masing-masing produk, per masing-masing pesanan. Ya, jadi nanti kalau meskipun sama-sama customernya A, tetapi karena pesanannya ini berbeda gitu ya. Satunya tar, mungkin satunya bolu, kemudian satunya nanti produk lain gitu ya, itu nanti kartu pesanannya akan berbeda-beda sesuai dengan produk yang dipesan ya. Tidak boleh dijadikan satu gitu ya, harus disendirikan. Yang ketiga, harga pokok persatuan ya. Jadi setelah diketahui BOP, setelah diketahui bahan baku, biaya tenaga kerja langsung kayak gitu ya, maka yang terakhir adalah menentukan harga pokok per persatuan. Rumusnya adalah jumlah harga pokok pesanan ya dibagi dengan jumlah satuan produk pesanan ya. Jadi untuk menentukan harga pokok itu berarti jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang dipesan ya. Kemudian ya, manfaat perhitungan biaya pesanan adalah untuk penetapan harga jual dan pengendalian biaya. Ya, jadi manfaat perhitungan biaya pesanan ya, yang tadi adalah rumusnya adalah unit pesanan itu sama dengan ya jumlah biaya dibagi dengan jumlah unit yang dipesan ya, itu digunakan untuk menetapkan harga jual. Jadi setelah semuanya diketahui baru bisa ditentukan harga jualnya. Kita tahu bahwa harga jual ya itu rumusnya adalah ya harga pokok ditambah dengan laba. Gitu ya. Harga pokoknya berapa ditambah dengan laba baru ketemu dengan harga jual. Serta pengendalian biaya. Ya. Pengendalian biaya ini juga penting gitu ya. Pengendalian biaya ini juga penting. Jadi ketika perusahaan ingin memutuskan penjualan harga jualnya itu berapa, maka harus diketahui dulu ya, harus diketahui dulu unit satuan per unit, harga satuan per unit, baru kemudian bisa bisa ditentukan harga jualnya itu berapa dan bisa untuk dikendalikan gitu ya. Jadi kalau perusahaan tidak tahu harga satuan unit produknya berapa ya, berarti nanti perusahaan akan kebingungan di dalam menentukan harga jualnya. Harganya berarti tidak bisa dikendalikan. Karena kalau biaya tidak tahu, otomatis harganya pun juga akan tidak pas. Jadi memang untuk menentukan harga pokok persatuannya ini memang benar-benar harus diperhatikan dengan baik. Lain ini ada kartu biaya pesanannya. Kartu biaya pesanan itu nanti memuat mengenai sebagai dokumen dasar dalam perhitungan biaya pesanan dengan mengakumulasi biaya untuk setiap pesanan. Banyaknya kartu biaya pesanan dibuat sebanyak pesanan yang dikerjakan ya. Banyaknya kartu biaya pesanan dibuat sebanyak pesanan yang dikerjakan. Berarti kalau pesanannya itu ada 10 produk ya, berarti per masing-masing produk dibuatkan kartu harga pokok pesanan. Yang kedua, kartu biaya pesan nanti dibuat nomor urut ya, dan nanti dibuat nomor urut. Dan hal ini untuk mengetahui mana yang pesanan yang didahulukan, yang mana yang paling akhir gitu ya. Nomor urut ini digunakan untuk melakukan pembuatan produk gitu ya. Nanti kalau nggak dibuat nomor gitu ya, jangan-jangan nanti yang pesan yang nomor 3 dibuat yang lebih awal, nanti dibuat yang paling akhir. Nah, tujuan penomoran di sini adalah untuk mengurutkan produk-produk yang dipesan ya secara bergiliran sesuai dengan waktu pesanan. Yang ketiga,
Kartu biaya pesanan di samping dipergunakan untuk menghitung harga pokok suatu pesanan juga berfungsi sebagai rekening pembantu dari rekening kontrol ya. Jadi memang selain kartu biaya pesanan ini digunakan untuk mengetahui total biaya produksi ya, kemudian setelah total biaya produksi kemudian digunakan untuk menghitung harga persatuannya. Selain itu tuh digunakan sebagai rekening pembantu ya, untuk dari rekening kontrol. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti ada orang yang memesan lagi atau customer itu memesan lagi dengan produk yang sama ya, itu digunakan sebagai dasar perusahaan untuk menentukan ya, berapa nanti yang harus dibayar oleh pihak konsumen. Jadi perusahaan tidak perlu menghitung lagi ya, tidak perlu mengakumulasi, memprediksi biaya dari awal dan lain-lain gitu ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai patokan gitu. Nah, oleh karena itu ya, di dalam pembuatan kartu biaya pesanan ini benar-benar harus dibuat secara jeli, terutama nanti untuk yang BOP ya, karena BOP nanti ada keterkaitan dengan tarif gitu ya. Jadi kalau ada BOP ya, dengan menggunakan dan pembebanannya itu harus menggunakan tarif ke masing-masing produk ya. Kalau BBB dan BTK itu jelas langsung ke unit produk, tapi khusus yang BOP ini ada nanti yang namanya tarif ya. Sebenarnya untuk untuk tarif gitu ya, untuk tarif BOP gitu ya, untuk tarif BOP itu nanti akan dikupas lebih lanjut ya, itu nanti di harga pokok proses ya, di sistem mencari harga pokok produksi dengan cara sistem proses ya. Di bab berikutnya itu nanti akan dikupas lebih lanjut bagaimana cara menentukan tarif, dan nanti ada rumus-rumusnya di sana, dan insya Allah juga mudah itu ya, tidak ada yang sulit gitu ya. Ya kalau kita berbicara mengenai tarif ya pasti intinya adalah gitu ya, total biaya yang dikeluarkan gitu ya dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan gitu ya. Jadi jumlah biaya yang dikeluarkan gitu ya dalam kurun waktu periode tertentu gitu ya, dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi atau yang dihasilkan atas pesanan. Jadi nanti ketemu tarif BOP ya. Nanti ini akan kita kupas lebih lanjut di proses gitu ya. Kemudian ya, ini contoh kartu biaya pesanan lah. Nanti contohnya adalah seperti ini ya. Jadi nanti ya, yang paling krusial di sini adalah mengenai nomor pesanan ya. Nomor pesanan ini penting sekali. Ini harus urut tadi ya untuk nomor pesanannya. Paling atas sendiri itu ingat itu logo perusahaan gitu ya, nama perusahaannya. Kemudian bawahnya itu baru kepala gitu ya, baru kepala kartu gitu ya. Ada nomor, ada jenis produk, tanggal pesannya, tanggal selesainya, pemesannya siapa, sifat pesanannya itu gimana, jumlahnya berapa, harga jualnya berapa. Kemudian di bawahnya itu ada bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP kayak gitu ya. Misal nih biaya bahan bakunya nih, misal ada kertas gitu ya, ada tinta gitu ya, kemudian dijumlah. Kemudian ada biaya tenaga kerja, ini yang membuat. Kemudian BOP ya. Kalau BOP misal di sini menggunakan tarif gitu ya, menggunakan tarif ya. Misal tarifnya itu adalah nanti ditentukan misal 150% dari total BTKL misalnya. Itu nanti kalian tinggal mengalihkan saja ya. Biasanya kalau untuk pesanan ya, ingat nih, khusus untuk pesanan ya, biasanya untuk tarif BOP ini sudah ditentukan di awal. Jadi misal nanti ada soal BBB-nya sekian gitu ya, BTK-nya sekian, kemudian biaya penyusutannya sekian juta, ininya sekian, asuransi sekian juta, sewa mesin sekian juta. Kemudian nanti paling bawah ditulisin tarif BOP ya, itu misal adalah 80% gitu ya, 80% dari biaya yang BOP yang sudah dikeluarkan ya.
Kalau seperti itu ya kalian tinggal mengalihkan aja, 80% dikalikan dengan biaya penyusunan ini berapa, 80% dikalikan dengan sewa mesin berapa, 80% dikalikan dengan asuransi mesin itu berapa, baru kemudian di total. Jadi khusus untuk yang pesanan gitu ya, khusus untuk yang pesanan ya, tarifnya biasanya sudah ditentukan untuk memudahkan saja ya, untuk memudahkan ya, supaya perusahaan itu langsung cepat untuk mengkalkulasi ya, karena biasanya kalau orang pesen itu apa namanya mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau kita sebagai penjual ya itu bisa langsung memberikan harga sekian. Misal ada yang mau pesan mebel dengan ukuran panjang sekian, tinggi sekian dan lain-lain gitu ya, itu kira-kira harganya berapa nih untuk satu unitnya. Nah itu perusahaan tidak boleh langsung lama-lama mengkalkulasi. Kalau lama-lama mengkalkulasi ditunggu sehari atau 2 hari ya customernya akan kabur ke perusahaan lain gitu ya. Oleh karena itu perusahaan harus cepat untuk mengkalkulasi. Makanya biasanya untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan yang mendasarkan dengan sistem pesanan ini, itu biasanya orang-orang kalau yang mempunyai taraf kalkulasinya itu cepat, perhitungan prediksinya itu lebih tajam dibandingkan dengan karyawan-karyawan yang bekerja pada sistem proses ya, karena memang pesanan ini semuanya harus cepat. Kalau kita mengkalkulasinya terlambat atau bahkan itu salah ya, itu nanti juga akan merugikan salah satu pihak, entah customer entah dari perusahaannya. Oleh karena itu untuk mempercepat di dalam penentuan tarif BOP ya, ini perusahaan yang menggunakan sistem pesanan itu biasanya langsung dikalikan dengan persentasenya. Berbeda nanti ketika menggunakan proses. Karena kalau proses ya itu ya pemanfaatnya itu menggunakan departemenisasi. Ya, menggunakan departemenisasi. Jadi dalam satu pabrik itu terdiri dari beberapa departemen dan semuanya itu ya itu nanti harus dibebani juga mengenai BOP. Ya, tapi kalau proses enggak, kalau proses karena penghitungannya membutuhkan waktu yang cepat itu ya, maka di sini ya, digunakan persentase ya, supaya cepat untuk mengkalkulasi berapa harga pokok produksinya yang nantinya bisa untuk dibandingkan ke produk dan bisa diberikan bisa diputuskan harga jualnya yang nanti bisa diinformasikan ke pembeli atau customer ya. Jadi model-model kartu biaya pesanannya seperti ini ya, nanti bisa dilihat secara jelas gitu ya. Kemudian untuk arus biaya pada akun. Nah, kita tahu ya untuk biaya produksi langsung gitu ya. Itu ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung atau BTKL dan ada BOP. Ya, ingat ya, jadi biaya produksi langsung itu ada di 3, BBB, BTKL dan BOP ya. Kemudian nanti di sini ya setelah bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP ini sudah ada ya, sudah diadakan, maka langsung masuk ke dalam proses produksi. Setelah diproses produksi barulah menjadi produk jadi ya, baru dijual. Jadi arus baganya seperti ini ya, arus bagan seperti ini baik menggunakan pesanan maupun dengan menggunakan proses itu sama arus biaya baganya ya. Jadi nanti kalau kalian diminta untuk membuat bagan arus biaya baik menggunakan job order costing maupun proses costing ya itu nanti modelnya sama ya, dari bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP, kalau sudah ada kemudian masuk ke dalam proses produksi, kemudian baru menjadi barang jadi, kemudian barang siap untuk dijual. Nah sekarang kita bisa masuk ke arus biaya pada manufaktur ya. Arus biaya pada manufaktur, kita tahu ya bahwa perusahaan ketika menggunakan sistem pesanan ya itu nanti melalui proses produksi. Kalau ada yang namanya proses produksi ya berarti itu istilahnya adalah manufaktur itu ya. Jadi ya
kalau perusahaan itu melakukan proses produksi baik menggunakan metode proses pesanan maupun menggunakan metode proses ya, itu nanti bagiannya akan sama seperti ini ya. Proses produksi itu bisa diistilahkan dengan manufacturing ya. Jadi manufacturing yaitu berarti proses produksi. Makanya ada yang namanya perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur ya berarti perusahaan yang melakukan proses produksi. Entah nanti yang diproduksi itu apa, jenisnya apa ya. Itu tergantung dari subsektor yang dimunculkan di perusahaannya itu sesuai dengan perizinannya gitu ya. Nah nih yang di atas tadi ya, yang untuk bahan baku, tenaga kerja, kemudian ada BOP ya, ini masuk proses produksi, ini kemudian masuk ke produk jadi dan dijual, yaitu termasuk bagian biaya tadi gitu ya. Nah kemudian di sini ada bahan baku ya. Ya, misal di sini ada ek ya, ek itu adalah jumlah biayanya gitu ya. Kemudian ada BTKL. Nah, perusahaan juga mengadakannya. Misal bahan baku di sini ek-nya misal 1 juta, BTKL-nya juga 1 juta, BOP-nya 1 juta juga. Ya. Berarti perusahaan ketika ingin memproduksi barang pesanan Y misalnya, itu membutuhkan bahan baku 1 juta, BTKL 1 juta, dan BOP 1 juta. Setelah bahan baku BTKL BOP ini sudah masuk ya, maka bisa langsung dimasukkan ke barang dalam proses. Ini di sebelah kredit ini. Ya, di sebelah kredit ini modelnya buku besar model T-form gitu ya, model T gitu ya. Nah, yang merah-merah ini, ek merah, yaitu berarti ya bahan baku nantinya akan berkurang, BTKL yang akan berkurang, BOP yang berkurang. Masuk ke mana? Masuk ke barang dalam proses. Masuk ke dalam barang dalam proses. Nah, jadi ya bahan baku yang sudah dibeli itu nanti masuk ke dalam BDP atau barang dalam proses. BTKL juga masuk BDP, BOP pun juga masuk ke BDP ya. Setelah barang sudah diproses ya, maka akan menjadi yang namanya produk jadi. Jadi kalau barang sudah masuk ke proses produksi kemudian diproses, kemudian akan muncul barang jadi ya. Nah ini, jadi barang dalam prosesnya akan berkurang ya, karena masuk ke proses produk jadi, akan menjadi produk jadi. Nah, produk jadi pun juga akan berkurang di sini ya. Yang ek itu yang di sisi kredit itu berkurangnya ke mana? Ke HPP, karena barangnya akan dijual. Jadi HPP-nya bertambah ya. Dan nanti proses produksinya akan seperti ini, yang awalnya diawali dari bahan baku BTKL dan BOP, kemudian masuk ke barang dalam proses selesai masuk ke produk jadi selesai baru masuk ke HPP. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Kemudian ya, setelah tadi prosesnya sudah kita tahu, maka nanti langkah berikutnya adalah kita membuat jurnal. Nah, jurnal inilah yang nantinya penting sekali ya bagi kalian yang sudah mengambil akuntansi biaya ya, sudah pernah mengambil mata kuliah akuntansi biaya. Harusnya jurnal-jurnal membeli bahan baku seperti ini mungkin sudah hafal gitu ya, tapi di sini Bu Tio akan memberikan reminder lagi supaya kalian bisa lebih mengingat kembali gitu ya. Ingat ya, kalau jadi bahan baku di sini ya, jadi untuk membeli bahan baku ya, ini nanti dibuatlah yang namanya buku besarnya ya. Ada bahan baku, BTKL, BOP gitu ya. Nah, ini tadi yang awal tadi ini saya breakdown lagi biar kalian tahu arah-arahannya. Nah, kalau perusahaan itu mengadakan atau membeli ya, mengeluarkan biaya baik bahan baku, BTKL, BOP, jurnalnya adalah BBB debit, BTKL debit, BOP debit, kreditnya adalah kas atau hutang dagang. Kas kalau tunai, hutang dagang kalau kredit. Sampai di sini paham ya?
untuk membeli barang persediaannya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan, jadi kalau tadi sudah membeli, sekarang kita ingin menggunakan bahan baku. Ingat, kalau menggunakan bahan baku berarti nanti ada yang namanya barang dalam proses. Karena kalau bahan baku sudah digunakan berarti dia sudah masuk ke dalam proses produksi, makanya muncul BDP, barang dalam proses. Nah, yang merah ini berarti dia dikeluarkan ya, masuk ke barang dalam proses. Nah, jurnalnya seperti gimana? Nah, debitnya berarti BDP, barang dalam proses BBB, barang dalam proses BTKL, barang dalam proses BOP, bertambah di sisi debit. Kreditnya apa? Kreditnya berarti bahan baku. Ya, karena di sini bahan baku masuk ke barang dalam proses, berarti yang berkurang di sini adalah BBB, BTKL dan BOP di sebelah kredit. Ya, jurnalnya berarti kalau menggunakan bahan baku ya masuk ke proses produksi, berarti nanti jurnalnya seperti ini yang ada di tampilan layar. Ya, paham sampai sini ya. Kemudian ya mencatat produk jadi ya. Jadi kalau sudah diproses maka akan muncul yang namanya mencatat produk jadi. Setelah barang baku masuk ke dalam proses produksi, kemudian setelah diproses maka muncullah produk jadi. Ya, di situ ada barang dalam proses gitu ya. Di situ ya, maka akan masuk ke barang jadi di sini. Ya, debit. Ya, di sini debit. Barang dalam prosesnya kredit ya, masuk ke barang jadi di sisi debit karena bertambah. Gitu ya. Kemudian nanti barang jadi ya akan dijual, berarti masuk ke HPP, berarti HPP-nya di sebelah debit, barang jadinya akan berkurang karena dijual. Nah, jurnalnya adalah seperti ini nih, HPP debit, barang jadi kredit. Ya, jadi kalau nanti sudah menjadi produk jadi dan siap jual ya, maka nanti jurnalnya adalah seperti ini, HPP debit, barang jadi kredit. Ini karena barang jadinya akan dijual. Jurnal mencatat penjualan produk. Nah, kalau ada penjualan produk ya, maka jurnalnya adalah kas atau piutang. Ya, kas itu berarti kalau dibayar tunai, kalau piutang itu berarti kalau kita menjual tapi belum kita terima uangnya, yaitu debit. Kreditnya adalah penjualan barang dagangan. Kreditnya lagi adalah laba, kalau perusahaan itu laba. Sedangkan ya kalau rugi berarti kas atau piutang, debit, rugi penjualan debit, penjualan barang dagangannya kredit. Kok bisa laba, kok bisa rugi? Iya, karena nanti ya laba penjualan itu muncul ketika ya harga penjualan itu lebih besar daripada HPP, harga pokok penjualan. Ya, sedangkan rugi itu muncul ketika ya penjualan ya harga penjualan itu lebih kecil dibandingkan dengan HPP. Ya, jadi ini mohon untuk di-note, ini dicatat ini ya. Kok bisa muncul laba? Ya, dia ulangi lagi. Muncul laba itu ketika harga jual lebih besar dari HPP. Muncul rugi berarti ya penjualan lebih kecil daripada HPP, harga pokok penjualan. Perkuliahan kita untuk tentang membahas sistem produksi dengan menggunakan pesanan ya, saya cukupi sekian gitu ya. Jika ada pertanyaan maupun masukan silahkan masukkan di Google Classroom atau langsung dimasukkan ke video ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan masuk insya Allah Budi akan langsung jawab ya. Dan mohon untuk bisa dipahami dengan baik. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.